Jumpa kembali bersama dengan Kak Nana di Diari Nana. Gimana kabarnya? Sehat? Pastinya dong, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Oke adik-adik, kali ini Kakak Nana akan memberikan satu buah cerita untuk adik-adik. Semoga suka ya. Tapi sebelum Kak Nana membacakan satu buah cerita untuk adik-adik, Kak Nana minta adik-adik untuk selalu ingat untuk like, comment, and subscribe ya. Biar Kak Nana terus belajar untuk memberikan satu buah cerita setiap harinya, cerita yang bermanfaat untuk adik-adik semua. Baik adik-adik, cerita kali ini Kak Nana akan memberikan satu buah cerita berjudul Kisah Angsa Bertelur Emas dan Penyihir Jahat. Pasti udah gak sabar nih pengen dengerin ceritanya. Alkisah, di sebuah desa tinggallah seorang gadis kecil yang hidup sebatang kara, peninggalan dari kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, angsa dan gadis kecil itu semakin tumbuh besar. Hingga suatu hari adik-adik, sang angsa itu bertelur. Gadis kecil itu sangat terkejut. Ada apa ya dengan telur angsa itu? Ya adik-adik, karena si angsa tidak bertelur seperti biasa, melainkan si angsa bertelur sebuah telur emas. Wah, senang sekali pastinya ya. Mengetahui angsa miliknya dapat bertelur emas, gadis kecil itu teramat sangat senang. Dia sangat bersyukur karena memiliki angsa yang dapat bertelur dengan emas. Dia pun kemudian menjual telur emas miliknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari adik-adik, gadis kecil dan angsanya bertemu dengan seorang pengemis. Ketika itu, gadis kecil hendak menjual telur emas untuk membeli kebutuhan makanan. Saat melihat pengemis itu, gadis kecil merasa sangat iba. Ia pun memberikan telur emas miliknya kepada seorang pengemis tadi. Pengemis itu pun sangat berterima kasih pada gadis cilik tadi. Dan beberapa hari kemudian adik-adik, saat gadis kecil berjalan-jalan dengan angsa miliknya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menangis. Kira-kira kakek tua itu menangis kenapa ya adik-adik? Ternyata kakek tua itu sedang menangis karena gerobak miliknya rusak parah, ditabrak sekumpulan domba. Gadis kecil itu pun merasa sangat iba. Dia kasihan melihat kakek tua tadi. Ia lalu memberikan telur emas miliknya kepada kakek tua itu untuk membeli gerobak yang baru. Ya adik-adik, cerita gadis kecil dan angsa yang menghasilkan telur emas tersebar ke penjuru negeri. Sampai berita itu terdengar oleh seorang penyihir jahat. Kira-kira akan terjadi apa ya jika si penyihir itu tahu dan ketemu dengan gadis itu? Ternyata penyihir itu berkeinginan untuk memiliki angsa penghasil telur emas. Apa yang akan dilakukan ya? Ya adik-adik, penyihir jahat itu menyamar menjadi seorang nenek-nenek tua. Dan pada suatu ketika,
Saat melihat gadis kecil berjalan dengan angsanya, si nenek-nenek tua itu yang tak lain adalah penyihir jahat memanggil gadis kecil itu. "Wahai gadis kecil yang cantik, bersama dengan angsa, tolong bantu nenek gadis kecil. Nenek sedang kesusahan. Nenek membutuhkan bantuanmu. Cucu nenek sedang sakit dan nenek tidak punya biaya apa-apa untuk membelikan obat," kata si penyihir tua. "Dia berbohong. Oh iya nenek, dengan senang hati aku akan menolongmu. Kebetulan sekali aku memiliki telur emas. Telur ini bisa nenek jual untuk membeli obat dan beberapa kebutuhan yang nenek butuhkan," ucap gadis kecil tadi kepada si nenek tua yang tak lain adalah seorang penyihir jahat. Kemudian si gadis kecil dan angsa kembali ke rumahnya. Dan saat penyihir jahat itu melihat telur emas yang ada di tangannya, dia benar-benar terkaget-kaget. Ternyata benar ini telur emas. Telur emas dari angsa yang dimiliki oleh gadis kecil itu. Wah, aku harus bisa memiliki angsa penghasil telur itu, pikir dari penyihir jahat. Wah, akan terjadi apa ya ini nantinya adik-adik kalau si angsanya diambil sama penyihir jahat? Di suatu malam, penyihir jahat mengendap-endap datang ke rumah gadis kecil itu. Terlihat gadis kecil sedang tertidur pulas di kamarnya. Si angsa tahu bahwa akan ada orang jahat yang akan mengambilnya. Kemudian adik-adik, pada saat si penyihir mengendap-endap datang ke rumahnya, dia mengambil angsa, kemudian dibawa pergi. Tapi ketika angsa menyadari bahwa dia dibawa oleh penyihir, angsa melepaskan beberapa bulu dari tubuhnya. Sebelum akhirnya si penyihir jahat itu membawa angsa pergi ke dalam hutan, ke rumah penyihir jahat. Saat penyihir tiba di rumahnya, ia dengan tergesa-gesa dan tidak sabaran menyuruh si angsa untuk bertelur. "Hei angsa, cepat, bertelur kamu, bertelur yang banyak. Aku ingin mendapatkan telur emas yang kamu hasilkan." Namun, alangkah terkejutnya adik-adik. Si angsa memang bertelur saat itu. Tapi, semua telur yang dikeluarkan adalah telur busuk. Si penyihir merasa kecewa. Dia marah kepada si angsa. Dia berharap dia mendapatkan telur banyak dan telur emas. Tapi nyatanya telur busuk ya. Jahat memang si penyihir. Namun penyihir itu pun tidak habis pikir. Dia tidak kehilangan akal. Kemudian dia berpikir untuk membelah perut angsa itu. Penyihir pikir di dalam perut angsa ada banyak telur emas. Apa yang terjadi adik-adik di dalam perut si angsa? Apakah banyak telur emas? Tidak. Si penyihir harus menelan kekecewaan bahwa saat perut angsa dibelah, tidak ada satupun telur emas di dalam perut angsa itu. Kasihan sekali penyihir jahat. Apa yang terjadi adik-adik di rumah gadis kecil yang ditinggal oleh angsanya?
Adik-adik, saat gadis kecil tadi mengetahui bahwa angsa miliknya telah pergi, gadis kecil itu merasa sangat sedih. Gadis kecil mengira bahwa angsa telah pergi meninggalkannya karena si angsa lelah telah bertelur emas. Akhirnya si angsa meninggalkannya. Itu yang gadis kecil pikirkan. Lalu saat gadis kecil berjalan menuju pintu rumahnya, gadis kecil itu melihat beberapa helai bulu angsa berserakan di lantai rumahnya. Ia pun mengambil bulu-bulu angsa tadi, kemudian dia menyimpan di sebuah kotak. Dia berpikir bahwa inilah peninggalan sahabatnya satu-satunya. Dia menyimpan dalam sebuah kotak untuk kenang-kenangan. Keesokan harinya adik-adik, saat gadis kecil membuka kotak tempat penyimpanan bulu-bulu angsa tadi, alangkah terkejutnya. Gadis kecil menemukan beberapa helai kain yang sangat halus. Dia ambil kainnya, kemudian dia pegang. Ternyata bentuknya sangat halus, lembut. Pada saat dia memegang kain itu, gadis kecil merasa sama seperti membelai angsa miliknya. Kemudian gadis kecil berpikir untuk menenun beberapa kain yang tadi dia temukan di atas kotak. Setelah dia menenun, jadilah sebuah baju yang sangat indah dan halus. Beberapa hari kemudian, si gadis kecil membuka kotak penyimpanan bulu angsa tadi. Dan lagi, dia menemukan beberapa helai kain yang sangat halus, persis seperti beberapa hari yang lalu. Ya, gadis kecil itu pun kembali menenun dan menjahit kain-kain tadi menjadi beberapa pakaian yang sangat bagus. Ya adik-adik, akhirnya gadis kecil tadi menjadi seorang penjahit dan pembuat pakaian yang sangat terkenal seantero negeri. Itulah tadi adik-adik satu buah cerita yang Kak Nana sampaikan untuk adik-adik, semoga bermanfaat, dengan judul Angsa Bertelur Emas dan Penyihir Jahat. Oke adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Nana dengan judul Angsa Bertelur Emas dan Penyihir Jahat. Semoga adik-adik suka ya. Kak Nana ingetin sekali lagi ya, tolong bantu Kak Nana untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa kembali di cerita Kak Nana selanjutnya. Dadah, tetap selalu jaga kesehatan.